Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanovita, NIM 19044111687. Di sini saya akan menjelaskan analisis kelemahan sistem. Analisis kelemahan sistem pada tahap analisis sistem, analis mempunyai tugas dan mendefinisikan masalah sistem, menentukan tujuan dan mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Permasalahan atau kelemahan sistem adalah kondisi atau situasi yang menyimpan dari sasaran atau tujuan organisasi atau perusahaan yang dapat menurunkan kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan. Menurut Al-Fatah 2007, untuk mengidentifikasi masalah harus dilakukan analisis terhadap kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan atau dikenal analisis TIESIS. Yang pertama, analisis kinerja atau performance. Yang kedua, analisis informasi atau information. Yang ketiga, analisis ekonomi atau ekonomi. Yang keempat, analisis keamanan atau security. Yang kelima, analisis efisiensi atau efisiensi. Yang keenam, analisis pelayanan atau service. Baiklah, saya akan menjelaskan dari keenam analisis kelemahan sistem. Yang pertama, analisis kinerja atau performance adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat sehingga sasaran dapat segera tercapai. Kinerja diukur dengan jumlah produksi atau throughput dan waktu tanggap atau response time. Perangkat lunak yang dikembangkan ini akan menyediakan jumlah produksi dan waktu tanggap yang memadai untuk kebutuhan manajemen. Yang kedua, analisis informasi atau information. Laporan-laporan yang sudah diselesaikan diproses digunakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen di dalam pengambilan keputusan. Informasi merupakan hal yang tidak kalah penting karena dengan informasi tersebut pihak manajemen akan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Jika perangkat lunak bisa menghasilkan informasi yang berkualitas, maka akan berdampak baik terhadap manajemen yang ada. Namun sebaliknya, jika informasi yang dihasilkan kurang berkualitas, tentunya akan berdampak kurang baik terhadap manajemen yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, analisis ekonomi atau ekonomi. Analisis ekonomi adalah penilaian perangkat lunak dalam pengurangan dan keuntungan yang akan didapatkan dari perangkat lunak yang dikembangkan. Perangkat lunak ini akan memberikan penghematan operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Sementara keuntungan didapat dari peningkatan nilai informasi dan keputusan yang dihasilkan. Baiklah, yang keempat, analisis keamanan atau security. Sistem keamanan yang diberikan oleh perangkat lunak dapat mengamankan data dari kerusakan, misalnya dengan membuat backup data. Selain itu, sistem keamanan juga harus dapat mengamankan data dari akses yang tidak diizinkan. Biasanya dilakukan dengan password, terutama pada forum aplikasi dan database-nya. Yang kelima, analisis efisiensi. Efisiensi erat kaitannya dengan bagaimana sumber daya yang ada telah digunakan. Pemanfaatan sumber daya secara maksimal yang meliputi manusia, mesin, uang, sumber bahan baku, peralatan, metode untuk pengolahannya merupakan bagian dari efisiensi sistem yang dikembangkan. Yang keenam, analisis pelayanan atau service. Pelayanan adalah sistem mencakup pelayanan yang diberikan oleh perangkat lunak pada beberapa elemen, baik elemen yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dan pihak lain yang membutuhkan. Perkembangan organisasi dipicu peningkatan pelayanan yang lebih baik. Peningkatan pelayanan terhadap perangkat lunak yang dikembangkan akan memberikan Al-Fatah 2007. Yang pertama, akurasi dalam pengolahan data. Yang kedua, kehandalan terhadap konsistensi dalam pengolahan input dan outputnya, serta kehandalan dalam menangani pengecualian
Ketiga, kemampuan menangani masalah yang di luar kondisi normal. Keempat, sistem mudah dipakai. Kelima, mampu mengkoordinasi aktivitas untuk mencapai tujuan dan sarana. Thank you.